Ratu Nyinyir Indonesia. Setajam silet. Sok kaya, sok belagu, itu kan hanya konten. Pilih silet, pilih rumpi. Hai, assalamualaikum guys. The Hakim Story kali ini akan menghadirkan ini Ratu Nyinyir Indonesia. Setajam silet. Saya Fanny Rose. Hai, emang aku nyinyir, aku kepo. Kepo mah burung gua. Ya aku kan sama dia kepo. Pokoknya ya kalau deket-deket Fanny Rose tuh siap-siap aja dijulitin alias jujur walaupun sulit ya. Jadi orang tuh jujur-jujur banget sih. Aku nggak pernah jujur. Yang keluar dari mulutnya itu yang ada di otaknya atau pesanan orang atau keluar dari hati atau apa? Aku tuh sebenarnya kalau mulut kan aku kontrol. Kadang yang bisa dikontrol tuh mukanya. Kalimatnya tuh sebetulnya sama sama orang, tapi mulut dan gitu matanya kayak, itu. Ya mukanya itu yang kadang-kadang orang. Hari-hari emang gitu. Iya. Dari dulu kayaknya. Ya padahal nggak maksud gitu. Enggak. Atau emang gitu? Jadi kalau istilahnya baseline ya, dasar dari wajahnya itu kan kalau ada emosi itu ada beberapa macam ya. Muka aku tuh emang baseline-nya kontem. Jadi kalau ngeliat orang tuh kayak gitu. Itu sehari-hari. Oh iya, kayak gue juga kalau liatin orang tuh gini nih. Kayak atas bawah maksud gue tuh cuma melihat aja. Tapi orang tuh lihatnya gitu banget kayak gitu. Padahal dia ngeliatnya cuma semua kita pikir di sini kan, nggak kita lontarkan kan? Iya. Karena itulah namanya orang tuh susah berbohong. Karena walaupun dia tidak mengatakan, tapi dari pori-pori kulitnya itulah yang mengatakan kejujuran. Nah, itu ada hubungannya dan kita kali ini yaitu Pil Pahit 3. Pilih pada hitungan ketiga. Oke, pilih ya. Ya. Pilih Angel Elga atau Denada? Denada. Kenapa dengan Angel Elga ada masalah? Gak ada masalah. Justru pilih aja. Kenapa pilih? Gak apa-apa kalau Denada karena kita sama-sama instruktur Zumba. Oh iya, jadi dulu seorang Fanny Rose itu pernah menjadi instruktur fitness lagi, aerobik Zumba di acara TV. Iya betul. Kenapa tiba-tiba itu? Nah jadi begini ceritanya. Ceritanya nggak? Gue tuh heran. Ini emang lagi sepi banget atau gimana gitu? Nah itu waktu acara infotainment itu lagi berhenti gitu kan. Terus ya udah aku ngapain ya? Aku olahraga lah, rajin olahraga gitu ya sebagai penyalur stres juga kan. Rajin-rajin olahraga sampai badannya tuh lumayan lah kurusan dan berotot. Jadi ada teman dari Antv nanya, dia lagi cari instruktur buat di TV. Aku nggak tahu dia nanya atau dia lagi pasang status gitu kan deh. Kalau dulu itu kan Vicky Burki. Iya. Terus yang cowok itu siapa? Fahmi. Ya, aku di belakangnya mereka dulu. Pernah? Pernah. Aku peraganya mereka dulu di acara Primaraga. Iya? Iya. Bohongan. Kamu nonton ya? Nonton. Aku ikutan di depan pas masih di Bandung. Dulu kalau di belakang, aku jarang di belakang Vicky Burki. Lebih sering di belakangnya Fahmi. Cewek-cewek dua yang kurus. And 4 and 5 and 6 and 7 and the middle and the 1 and 2 and 3. Dua. One. Lagi. Jujur ya, kan gue nggak tahu masa lalunya ya. Begini, emang Fanny Rose tuh, kenapa sih dia tiba-tiba nyemplung ke situ? Ternyata memang ada backgroundnya. Ya bukan cuman kamu aja yang bingung. Banyak instruktur di luar sana yang tidak kenal. Aku juga bingung. Kenapa dia bisa Bohong lu. Pada gitu juga. Ya kan maksudnya karena belum kenal ya. Memandang sebelah mata. Cuman kan aku punya teman-teman yang instruktur juga, yang aku sering tanya gitu. Tapi aku juga ngambil apa istilahnya sertifikat untuk ngajar. Ada sertifikatnya juga. Zumba itu iya sama yoga. Iya. Aku sebenarnya bisa, tapi jarang aku pakai. Beneran? Beneran. Kenapa nggak buka kelas sih? Itu punya sertifikat atau apa itu? Buat cari duit. Kenapa nggak buka kelas? Iya, beda inilah. Beda prioritas kayaknya. Jadi kalau dengan senam itu aku bisa ngajar senam yang massal gitu, yang kayak gitu-gitu. Kepuasannya apa sih? Senam itu ya, itu sebuah tantangan sendiri kalau untuk public speaking ya. Itu sebuah tantangan karena kita sambil gerak sambil ngomong. Iya. Terus habis gitu juga bagaimana caranya gerakan kita itu memotivasi orang untuk dia juga bergeraknya bersemangat. Karena gue tuh kan paling suka ngikutin gerak orang. Ada gerakannya tuh emang diikutin tuh nggak enak. Ngeri nggak sih? Kan 4x4, berapa kali 8 dan lain-lain. Ada yang belum 8 udah ganti. Terus gerakan tuh
nggak ada nyambung dari A ke B, nggak ke C gitu. Iya itu. Jadi ngarang sendiri waktu itu. Ngarang sendiri awal-awal mah ya karena nggak biasa ya. Belum itu tadi belum 8 udah ganti. Terus kan kalau di kamera ini adalah ini kiri kan. Kita harus ngomongnya ini kanan. Jadi kanan kirinya kebalik iya, kan. Kita kan mirroring. Angkat tangan kanan lah, ini kan kiri. Ulang lagi. Gitu. Terus kan harus memberi nilai tambah juga ya. Karena kan kita audiensnya kan lebih umum, bukan orang-orang yang biasa. Iya, gitu iya, kan. iya, Jadi iya, kan harus yang dicampur lah dengan ada hiburannya gitu. Yang ibu ini gerakannya kenapa nggak dilanjut? ngulek sabe. Ada gitu juga ya? Ada dong. Iya. Bu lap-lap ya, terus gini, bapak-bapak jangan cuma nonton dong, ikutan gitu. Oh, juteknya keluar juga. Iya. Begini, ibu-ibu ayo pagi-pagi kita olahraga, jangan nonton acara gosip. Kan udah nggak bawain acara gosip. Oh, ada nyinyirnya juga. Lupakan masa lalu, ini masa depan saya gitu ya. Iya, ini masa kini saya. Gitu. Terus kenapa nggak diterusin? Ya dibungkus acaranya. Tapi dibungkus acaranya, tapi undangan untuk senam di mana-mana tuh banyak. Sampai sekarang? Karena pandemi ya udah jarang. Oh iya, aduh pandemi itu bikin ini tapi banget ya. sempat kemarin tahun lalu masih sempat, jadi apa namanya, acaranya hybrid ya. Jadi ada yang sebagian, tapi sebagian lagi lewat Zoom. Itu juga ada. Zoomnya Zumba. Zoomnya Zumba. Tapi sama Denada itu tidak hanya dekat karena sama-sama hobi olahraga alias Zumba juga salah satunya juga kan? Aku sih sebenarnya dekat, semuanya dekat. Sama Angel juga dekat. Kok apalagi Angel? Waduh. Okay. Kalau ada Angel ini ceritanya dulu dari zaman aku yang di acara infotainment itu. Iya. Yang pertama kali dia inisialnya muncul. Silet ya. Iya. Kan dia muncul banget, muncul terus kan, diberitain terus kan. Angel Elga Revala. Apa namanya Angel Elga Revala? Bukan, dulu ada di filmnya itu ada lagunya Revala. Tahu itu. Ini terus-terusan muncul, akhirnya jadi dekat. Nggak jadi musuh? Enggak, dia baik kok. Dia akhirnya ketemu beberapa tahun kemudian, wawancara dia full story, dan itu dia cerita tuh yang beberapa tahun lalu itu aku hanya dengar sepintas. Waktu itu aku hanya bacain sebagai presenter infotainment. Dia wawancara dia talk show langsung, dia cerita tuh waktu itu kisah ada kejadian aslinya. apa, ya dari sudut pandang dia ya, apa yang dia alami waktu itu waktu dikerubutin wartawan, apa segala macam dia ditalak cerai gitu. Iya, sampai waktu itu. Sampai biru. Iya, itunya. Itu. Nah itu nyesel nggak pernah ngomongin ini orang, taunya dari sisi lainnya ternyata ada sesuatu juga sebetulnya. Aku kan kalau waktu bawain acara infotainment kan kita cuma bacain berita aja ya. Dia sih kayaknya lihat aku juga nggak masalah, nggak ada. Sebenarnya artis-artis kalau lihat aku sih rata-rata ya nggak masalah tuh. Oke, tapi ada beberapa. Kamu pernah ada masalah? Nggak juga sih, cuma tatapannya aja nggak asik ya benar. Gitu ya, bener ya. Awal-awal mungkin ngeliatnya aku kayak gimana gitu ya. Jadi ya jujur ya, gue sama Feni Rose itu ya sama-sama selalu jadi nomine di Panasonic Gobel Award untuk infotainment. Ya, infotainment. Ketemu di acara ya gini, halo, kita satu kategori loh. Oh iya. Masa sih gue gitu? Demi Allah. Itu bukan maksud gue. Enggak, lu gitu. Enggak, serius. Gue sampai gini, dia gitu banget. Dia serius banget, kayak pengen menang gitu. Terus yang menang lu lagi. Irfan, itu kali bukan jutek, kali waktu itu baju gue kesesekan, jadi gue kayak tapi begini, iya gitu, begini, lah, mau ramah gitu. Gue nggak bisa nengok kali. Tapi ya infotainment award tuh ya kalau nggak Feni Rose gue, tapi seringnya Feni Rose ya kan? Itu setelah beberapa tahun. Jadi kalau orang bilang gue tuh sering, sebenarnya karena lebih sering infotainmentnya, dan infotainmentnya tuh asosiasinya ke aku kan. Jadi orang pikir tuh gue terus yang menang. Padahal untuk piala gue sendiri dari 10 kali nominasi 5. Ya itu setengahnya. 4 lah, yang satu tuh dari infotainment yang bareng Jeremy Teti. Teti, iya. Tapi image-nya masih di yang itu. Ya, tentu. Image-nya aku lah, image aku. Gue dari 10 kali juga, gue cuma 2. Tapi alhamdulillah ya kita ya. Iya. Setidaknya kerjaan kita tuh nempel di orang ya. Tapi Angel Elga kan beritanya asli. Ada nggak artis-artis yang titip berita gitu? Titip berita, kalau yang sekarang sih enggak. Tapi dulu waktu di infotainment, setahu aku ya, bukan titip berita sih, kayak liput dong gitu. Ada. Setahu aku ada lah. Habis aneh beritanya. Bayar nggak sih kok gitu tuh? Nggak tahu ya, kayaknya sih ya.
Tuh gitu kan, tapi kan itu ribut dong, bisa kayak tadi ini. Tapi ada juga nggak yang sebetulnya gimikan, tapi sebagai seorang presenter harus mempresentkan juga berita dia. Jadi beda gimmick sama settingan ya. Kalau gimmick tuh kan sebenarnya agak bikin sesuatu, tapi dia maksudnya bukan ngarang-ngarang cerita, tapi sesuatu untuk buat orang nengok aja gitu. Kayak gimmick marketing lah, dia bagi-bagi apa atau mengadakan apa, itu kan gimmick. Ada juga yang settingan. Kalau settingan tuh emang dia ngeset cerita kan gitu ya. Ada kan? Ada. Ini tanya yang mana yang dulu ya? Zaman dulu kan ada ya, settingan kan ada dulu. Saiful Jamil. Itu dulu yang ditampar lah apa. Ya itu kan ada settingan dulu juga ada. Tapi ya udah aja ya. Nah kalau aku sih sekarang lebih kayak gini ya. Sekarang nih lebih, menurut aku kalau selama itu tidak menyakiti orang lain, kan itu sebenarnya part of dunia hiburan. Gitu. Mereka bikin settingan, bumbu-bumbu, bikin gimmick. Asal jangan dia tergantung banget dengan settingannya dia sendiri atau. Kalau aku sih terserah dia mau tergantung sama settingannya. Yang penting dia tuh tidak merugikan orang, tidak jahat sama orang gitu ya. Kan istilahnya kadang-kadang dia bikin settingan tuh ya dia cuman kayak ini buat ke dirinya sendiri aja. Bully gue gitu. Jadi, asal jangan melibatkan orang. Asal jangan jahat sama orang ya. Maksudnya jahat sama orang tuh kayak ya itu apa dia nipu orang atau apa ya itu kalau buat aku beda lagi sih urusannya kan. Tapi kalau dia cuma sekedar gue settingan nih pura-pura pacaran sama ini atau pura-pura ini apa pura-pura ini, selama lu sepakat, kalian semua sepakat, oke ya. Dia mau cerita sama aku atau nggak sama aku mau tetap tepokin gitu kadang-kadang. Ini benar atau enggak? Ya bodoh amat. Itu part of kita menjadi bagian dari dunia hiburan. Keren. Karena nggak semuanya bisa legowo seperti Kak Ros. Ya kan kayak jadi gele sendiri, jijik sendiri, ya udah aja gitu ya. Ya kayaknya di mana-mana orang ya itu kan kayak awal untuk orang supaya nengok, penonton tuh nengok gitu. Aku selalu bilang sama mereka, ya lu begini nggak apa-apa, tapi paling nggak ini kan momen orang nengok, ya lu ngapain kayak gitu. Iya, prestasinya ada, nggak hanya sensasi-sensasi doang. Atau kalau memang, nah kalau sekarang justru gimmick-gimmick itu menjadi konten kan. Banyak kan konten kreator yang ya dia itunya adalah yang sok kaya, sok belagu, itu kan hanya konten. Maksudnya aslinya dia nggak gitu, tapi kontennya dia yang nyinyir itu konten. Dia ngomongin Indah Ken. Bukan, itu nggak sok kaya. Dia kaya beneran kan? Tapi sok belagu, padahal dia baik. Padahal dia baik. Iya. Ya gitu. Garuk-garuk, takut dikomentarin di bawah. Sebelum ke gambar berikut, ini Denada, dengar, gue konfirmasi aja. Sering sekali seorang Feni Rose memberikan bantuan kepada Denada. Enggak sering. Tapi suka, sampai katanya Denada pernah uangnya tinggal 200.000 sampai akhirnya dibantu. Kamu kan juga sering bantuin orang. Iya, bener kan? Iya. Iya, kamu kan juga sering bantuin. Maksudnya sedekat gitu kan? Gimana ya? Karena orang itu kan ekonomi kita itu termasuk pribadi, privasi banget. Ketika orang mengungkapkannya itu berarti sudah nyaman, dekat, dan percaya. Iya, bisa jadi begitu. Karena gimana ya, kadang-kadang tuh aku suka kepikiran aja gitu, terlintas gitu. Kadang lagi nggak ngapa, lagi jauh gitu kan. Kadang suka kepikiran, dan buat aku kalau ada yang aku pikirin dan kayak ada dorongan untuk ngapain tuh ya harus dikerjain gitu aja. Jadi saat itu bukan Denada yang minta tolong, tapi tiba-tiba ya tiba-tiba ya kepikiran terus tiba-tiba ada yang sebenarnya bentuknya cuman ya bukan gitu juga gitu, kayak ini nih mau beli ini nggak gitu, ya udah beli gitu. Padahal nggak butuh. Iya, ya pokoknya tapi karena kepikiran, emosinya lagi kayak ya harus ya merasa ada. Wow. Itu aja. Oke. Selanjutnya, minyak goreng atau mie rebus? Ini random banget nih gue. Minyak goreng atau mie rebus? Mie rebus. Minyak goreng ya. Mie rebus. Sekarang bisa pakai air fryer soalnya. Mie rebus. Karena kemarin katanya pas ini langka, memutuskan yaudah deh kita bikin mie rebus aja yang makanan tanpa minyak goreng gitu kan? Kalau nggak ada minyak goreng, kan minyak goreng langka. Kalau gitu sekarang alternatifnya semua mie rebus. Ya. Gak takut gendut? Enggak gitu-gitu juga sih. Ya, tapi termasuk orang yang takut gendut gak? Takut lah. Karena kan harapan dan cita-citanya itu adalah makan sepuasnya tapi berat badan nggak naik ya kan. Tapi sayangnya minum air putih segelas saja timbangan tambah setengah kilo. Nih itu ngeliat sirup aja kayaknya aduh besok harus olahraga nih gitu. Tapi kan mie rebusnya identik dengan bikin gendut. Mie rebus nih ya, kayaknya dalam sebulan itu harus ada masa di mana aku makan mie gitu. Itu harus. Tapi sebelum dan menikmati banget. Aku tuh suka mie ayam.
suka mie rebus juga. Mie ayam tuh suka banget. Ya kalau sekarang kan diet-perdietan itu kan ilmunya kurang-kurangin terigu. Ini yang paling berat adalah mie. Karena aku nggak terlalu suka makan kue-kue apa gitu. Mau diganti apalah. Ini tetap ya. Sebulan ada pasti. Ada lah sekali, 2 kali, 3 kali. Merek tertentu? Iya. Yang itu ya? Ya pokoknya yang rasa kari. Iya itu. Ya. Terus masaknya tuh pakai keju, kasih cabai rawit, kayak gitu. Oh jadi sekali makan mateh banget. Kalau gimana ya udah kalau mie goreng, lu mau mie goreng pakai nasi, pakai telur, pakai kerupuk. Mantep banget aku jadi. Terserah kata orang. Ini Karbo plus karbo terserah. Tapi malah bagus kan kalau food combining karbo itu emang sama karbo. Oh gitu. Jangan dicampur sama protein campurnya sama sayur gitu. Terserah, gue emang gak peduli sama gitu-gitu. Tapi minyak goreng sekarang langka gimana dong? Udahlah ya. Ya aku sih nggak terlalu berasa. Tapi kan jarang pakai gorengan deep fried itu jarang. Iya. Tapi yang jelas dengan kondisi apapun kita sekarang itu membuat kita harus lebih kreatif lagi ya. Nggak ada ini pakai ini, nggak ada itu gitu ya. Ya mungkin kalau kita kelangkaan minyak goreng mungkin agak nggak terlalu masalah. Tapi kalau buat masyarakat yang lain kan bermasalah karena udah langka, harganya juga kan ya. Kalaupun ketemu harganya lumayan. Yang paling nyesek banyak orang yang nimbun. Nah, nimbun buat apa? Lu mau dikubur sama minyak goreng lo? Biar licin. Licin. Oke, lanjut lagi ya. Instruktur tari tradisional atau yoga pilates? Aduh, yoga kayaknya. Instruktur ya? Iya. Yoga pilates. Aku lebih sering lihat badanku di sini ya, gimana sih daripada di ini model. Ini aku. Ini ngapain sih kita lagi lihat langit? Sayang, karena kan bukan model ya. Jadi kalau suruh pose foto tuh bingung pose apa. Ya udah pose ginian kan kelihatannya keren gitu. Ini di rumah ya? Bukan, ini lagi syuting di Bali di hotel ini. Terus ngapain lu gini? Iya kan tadi biar posenya beda aja. Daripada pose cuma berdiri, misalnya cuma gini-gini doang kan tuh. Jadi mendingan jadi instruktur tradisional atau yoga pilates? Instruktur ya. Kalau instruktur sih mendingan instruktur tari ya. Emang masih bisa? Kalau yoga pilates kan tadi udah disebutin, sebetulnya sudah bersertifikat. Tapi gue baru tahu emang nari tradisional. Nari tradisional. Sunda, dulu, Jawa, Bali. Waktu kuliah tuh dulu ikut di unit kegiatan mahasiswa. Emang yang tarinya tradisi. Tapi kalau dari kecil itu balet. Balet? Bisa gitu dong? Bisa, gitu? Dulu sih bisa. Kalau sekarang kan agak berat ya badan di atas. Kasihan kakinya. Bener. Kau tari tradisional mana? Campur-campur. Tapi yang pernah dipelajari itu Betawi. Pernah tari Minang, tari piring, tari saman, tari... Coba sama. Gandrung Banyuwangi. Coba saman. Oke. Ya gini. Gimana sih kita? Ela ocha, ela mama, kalun tapada. Bisa loh, kita bisa show loh ya. Bisa berdua tari saman. Kalau keluar negeri lagi kita harus bikin biar bisa show. Masa berduaan loh. Ya apa kek, jaipong. Biasa ngebaris. Jaipong bisa? Jaipong pernah belajar tapi nggak jago. Karena kan kayaknya masing-masing tari itu punya sensualitasnya sendiri-sendiri yang tekniknya tuh agak sedikit beda. Karena value-nya beda. Bali pernah belajar. Bisa gitunya dong? Bisa, tapi ya nggak jago banget. Dead gitu bisa dong? Ya, bisa loh, sodet pong. Tangan pojok. Kan udah belajar kayak gini. Sodet pong. Tadadadadad cing cing cing. Pak gitu ya. Bisa. Kok gue
baru tahu kita satu dunia juga. Masa? Iya, satu dunia. Makanya gue kan suka pernah jadi duta seni karena gue mau pelajari semua tradisi Indonesia juga. Belajar apa aja dulu? Semuanya, tari piring. Tari piring, ya. Piringnya diikat nggak? Enggak, kan pakai tek. Oh iya, ada yang bunyinya. Yuk kita besok show aja tari piring. Mana sini piring? Dipakai dipecahin ya, brang gitu. Enggak sampai situ ya. Sampai nginjek-nginjek piring. Bisa dulu. Oke, beneran? Bener. Ih, gue nggak sampai level gitu. Kan ada teknik. Iya kan, srek. Itu kok gebrek. Bisa nggak luka kenapa ya? Jadi memang harus ininya tuh harus seimbang gitu. Jadi kayak numbuk. Jadi kakinya tuh jatuhnya harus brek gitu. Jangan gini, jangan set atau gini. Jadi harus brek, gubrek gitu kayak. Jadi piringnya kayak ditumbuk. Takut tapi sebelumnya. Ya iyalah, setiap kali naik nih ya. Aduh, naik ya. Ya udahlah. Udah nggak mikir, udah habis di atas itu. Tapi pernah luka nggak? Nah, aku belum. Tapi teman ada? Ada. Gara-gara? Biasanya kita ada patangan-patangannya tuh. Jadi kita tuh nggak boleh ragu ya. Satu tuh nggak boleh ragu. Terus patangannya tuh kalau dulu setauku tuh ya pokoknya harus bersih. Kalau habis dari kamar mandi harus bersih gitu. Maksudnya kayak gitu. Jangan gitu berdarah. Ya habis. Bisa juga kali ya. Bisa. Pokoknya nggak boleh habis ngapain deh. Masa sih? Diketahuan banget dong. Berdarah-darah gitu. Ya Allah. Ya ampun. Oh gitu? Gitu. Tapi tradisi Indonesia itu luar biasa ya. Dan gue tuh sangat suka dengan tradisi Indonesia. Kamu paling suka tarian apa? Paling ya semua suka ya. Cuman kan ada satu yang kayaknya ini gue enak banget di badannya, udah dapet banget. Gue nya pribadi. Topeng. Oh topeng. Topeng kelana. Ya. Apa gitu tuh. Iya. Bampak gitu. Iya bener. Iya gitu ya? Topeng kelana, iya bener. Tapi kalau gue nonton suka tari Bali, gue suka. Tari Bali. Aceh, apapun tradisinya gue bisa sampai. Iya. Gila ya, detail banget dari bajunya. Sama cara kalau penari tradisi itu kalau cara gerakin badannya tuh kadang-kadang kayak gimana sih caranya kayak apalagi jaipong. Jaipong tuh sebetulnya kayak ada sensualnya tapi nggak seronok, nggak porno. Ya kan kayak gitu tuh ya. Iya, cara gerakin badannya. Nah, seksinya Jawa Barat, seksinya Jawa Tengah, seksinya Jawa Timur, semua daerah tuh beda-beda seksi. Beda-beda, betul. Gitu. Ada yang gini-gini. Kalau aku jejer Banyuwangi. Paling sukanya? Paling suka. Yang itu kan ya? Bukan paling suka ya, apa ya? Yang ada gininya kan? Iya, yang ada gininya. Pakai dupa atasnya gitu. Karena mistis. Iya, berasanya gitu agak misteris gimana gitu. Iya. Tuh, seru ya. Ih, Feni Rose ternyata, ya Allah, ntar kapan-kapan kalau Pak Rahmat Kobe ngajakin kita ke luar negeri, kita harus siapin repertoar kayaknya ya. Kita siapin. Apa yang gampang ya? Yang bisa pakai kaset. Iya, bener. Ih, kepikiran. Bener. Kalau tahu gak mikir. Karena kita itu beberapa kali perjalanan ke luar negeri, ke Amerika ya, sama ke Jepang juga, dan di situ gue baru lihat bagaimana para orang-orang hebat, para pemenang Panasonic Global Award saat itu, para presenter, para produser dan para pekerja keras itu hidupnya itu pada sehat. Gue tuh kaget ngeliat seorang Feni Rose tiba-tiba makannya tuh buah, terus udah gitu pagi-pagi tuh mereka pada lari. Ya, tapi aku nggak lari kalau aku. Yang lari itu Anjasmara gitu. Iya, Anjasmara. Kamu belum lihat kalau dia lagi yoga kan di tengah jalan. Iya. Kalau dia guru yoga emang. Iya, tapi gitu pagi-pagi itu jadi di koper itu ada sepatu lari pagi-pagi itu lari di New York gitu. Iya, keren kan? Keren. Kalau aku mah jalan-jalan aja di New York. Tapi makanan itu pada sehat semuanya. Gue gitu, makan buah terus kayak gitu. Pagi buah. Iya gitu. Siang mah bubar. Bubar jalan. Siang makannya bubar. Lanjut lagi nih. Pilih announcer atau presenter? Presenter dong. Kenapa dengan masa lalu announcer ini emang? Nggak apa-apa. Kalau announcer ini, soalnya tantangannya beda. Announcer ini kan kita baca prompter. Kalau ini kan membutuhkan skill yang lebih banyak lagi, lebih kompleks. Dulu jadi announcer di Lihat dong muka aku, alis melirit. Departemen Promotion Feni Rose Widya. Tahun 2000 sampai dengan? Setahun doang kayaknya, 2001. Tapi muka lu jutek banget di sini. Asli, makanya kalau kamu diliatin kayak gini wajar sih kamu agak gimana gitu ya. Itu memang setelanku begitu.
jutek banget. Itu perasaan aku senyum loh waktu di foto. Begitu ya. Tapi matanya menyeringai. Announcer tuh ngapain aja sih tugasnya? Announcer itu cuma, jadi kita muncul tuh 5 kali. Syutingnya cuma sekali, tapi beberapa kali dan pendek-pendek baca prompter gitu kayak, selamat pagi, selamat bergabung bersama Raja Wali Citra Televisi Indonesia. Yang pakai baju-baju tradisional gitu bukan? Dulu kan ada. Dulu ada yang kayak gitu, tapi dari Jawa Tengah iya, bisa. gitu dulu. Ya kalau kan? aku sekarang ya waktu ini tuh modelnya yang pakai baju kantor gitu, karena kan kayak dulu tuh kayak identity TV-nya. Waktu itu TV-nya gitu kan. Sekarang nggak ada ya? Sekarang kayak udah nggak ada. Dulu setiap TV ada. Jadi karyawan? Enggak sih, bukan karyawan. Kontrak ya, kontrak. Oke. Tapi dapat kartu ini biar bisa masuk kantor. Oh iya, bener-bener. Oke, Gitu. tapi dari sini juga mungkin diasah gimana bikin skrip, gimana melihat kamera gitu. Pengalaman depan kamera pertama kali dong? Sebenarnya Primaraga dulu baru ini. Oh gitu? Iya. Oh tapi Primaraga kan nggak berbicara. Bicara kan cuma senam-senam. Iya. Terus dari sini sebenarnya di saat yang bersamaan ini juga lolos casting buat presenter olahraga waktu itu Planet Football. Cuman karena ini masuk duluan jadi disuruh milih kamu mau Ya. di TV yang sama tuh mau olahraga apa ini ya udah. Ini karena Planet duluan. Footballnya siapa? Waktu dulu kan siapa sih? Dona bukan? Bukan Pak. Ya modelnya dulu presenternya kecil-kecil juga seukuran aku dulu Terry kecil. Putri Kecil. bukannya? Bukan. Dulu siapa sih Planet Football? Aduh siapa sih namanya? Oh iya masih. Vena siapa? Vena Melinda Bukan. Itu tetapi akhirnya pada saat tengah-tengah terus ketemu Mas Ari Sudarsono. Mas Ari Sudarsono tuh aku kenal dari sejak aku SMA. Beliau tuh dulu punya kayak IO atau apa gitu yang bikin promotion buat Burger King. Terus kita masih SMA, dia ngajak-ngajak anak SMA tuh bagian dari promotionnya dia. Jadi kita tuh promotionnya tuh kayak yel-yel di tengah jalan, terus dibawa di tengah-tengah mall, plaza misalnya Plaza Indonesia atau Pasar Raya tuh. Dia datang karena aku dancer ya. Dancer aku suka nyiptain lagu dance gitu. Terus ya udah kita cuma bawa itu tape setel zat. Kita dance di tengah tanpa izin. Jadi bikin keriaan aja tanpa izin. Nah itu jadi terus habis itu satpam pada ada apa nih? Jadi kita habis selesai itu satu lagu kabur gitu. Seru banget. Jadi itu tujuannya emang membuat orang tuh ngeliat ada apa sih itu Burger King gitu. Beneran? Serius? Itu Burger King-nya nggak dituntut? Ada outlet ya Burger King, ada outlet di situ. Ya lo seru banget. Gitu. Jadi mental tuh diuji juga saat itu dong. Situ. Nah ketemu lagi di RCTI kan. Terus ya udah, nggak masuk. Oh ini anak SMA Burger King kemarin. Tadinya diminta gini sama produsernya. Lu kan ini kan punya teman-teman cheerleaders ya. Ini dong cheerleaders buat acara gua, acara NBA waktu itu. Ya udah kita udah siapin kan. Terus begitu dia nanya lagi produsernya. Lu besok live ya? Suci live gimana ya? Kan teman-teman gue live itu cheerleaders, bukan lu nya. Hah? Gue ya? Ya ngapain? Baca kuis. Oh ya udah deh. Gampangan. Anaknya gampangan. Udah. Itu pertama kali live tuh, live kuis. Dari kuis terus habis gitu dapat lagi tawaran buat Formula 1, Formula One. Itu juga dari mulai kuis, bacain highlight sampai host buat babak kualifikasi sama main race-nya. Oke. Tapi dari tadi sebutin programnya, TV-nya dan lain-lain. Tapi dari tadi kenapa nggak mau ngomong silet? Dia ngomong acara itu, infotainment itu. Ya aku sih nggak gitu. masalah ya. Tapi siletnya yang nggak masalah. Nggak tahu juga. Ya, Primaraga semua disebutin loh. Tapi dari tadi kenapa kayaknya enggan banget menyebutkan kata silet? Silet. Akhirnya tajam. Kenapa sih? Ada apa sih? Kok mukanya merah? Ada apa sih sebetulnya, orang-orang pada penasaran loh. Kenapa sih? Kayak mungkin ya udah nggak cocok honor aja. Salah ya, udah nggak jodoh. Nggak jodoh. Sebenarnya kayaknya sih udah nggak jodoh ya. Makanya pada saat terakhir itu kayak ada banyak sekali kayak kok nggak ketemu sih gitu. Tapi, karena image-nya tuh udah silet itu Feni Rose. Sampai yang di selanjutnya itu gayanya tuh di Feni Rosein, tapi nggak dapet menurut gue. Ya susah lah, kalau aku kan dari lahir kamu lihat aku biasa aja udah jutek ya. Jutek banget. Ini foto aja, padahal nggak ngapa-ngapain lah, udah kayak gini mukanya ya. Jutek. Ya, tapi baik-baik saja. Ya udah nggak usah dibahas ya. Tampaknya baik-baik aja, aku ketemu Pak Robi masih Pak Robi, iya. Tapi tampak enggan untuk dibahas lebih jauh. Takutnya nanti ada yang tidak berkenan kalau aku sebut. Ya, betul. Kalau akunya sih nggak masalah. Baik-baik saja. Baik-baik saja.
walaupun ya udah emang image nyinyir itu ya udah akhirnya dapat juga acara-acara berikutnya. Rumpi udah berapa tahun? Masuk tahun ke-8. Wow, dulu silet berapa? Aku 9 tahun di silet. Pilih silet, pilih rumpi. Kalau secara skill rumpi lah. Karena lebih banyak skill yang harus dibutuhkan dan dikuasai. Silet itu baca prompter ya? Nggak baca prompter. Nggak baca prompter juga? Menghafal. Itu kenapa menyulitkan diri? Karena nggak ada prompter, ya udah hafal. Karena nggak ada alatnya tuh. Nggak ada alatnya dan nggak ada alatnya satu. Terus dia sok-sokan itu misalnya itu tulis gitu. Aku nggak suka lah nulis, kan matanya kelihatan ke bawah. Dan aku memang menghafal itu cepat, tapi ya cepat lupa. Tapi kata-kata di silet, kita ngomongin silet, mumpung dia mau ngomong kata silet ya. Kalimat-kalimatnya tuh bagus, tertata apik, terus ada penulisnya. Jadi menghafal itu. Nah sementara kalau di rumpi itu, kalau di rumpi kan kita ada guidance ya, ada risetnya. Jadi kita paham poin-poinnya aja gitu. Terus sisanya ya tekniknya kan teknik kita harus mendengarkan, menggali gitu. Ya. Nah itu tuh mendengarkan. Jadi banyak orang menyangka kalau presenter itu adalah pekerjaan berbicara, padahal mendengar. Mendengarkan itu yang paling penting. Iya. Ya kan? Karena ada orang presenter yang karena pekerjaannya ngomong aja terus. Ya. Bintang tamunya nggak diajak ngomong. Nggak ajak ngomong, nggak. Bintang tamunya cuma kebagian iya. Enggak ya. Siapa sih maksudnya? Adalah yang gitu. Oh iya, ada yang kayak gitu. Sementara kan yang ya ini sebagai ilmu aja juga. Sementara kalau itu ya tinggal kita satu kata pun cukup. Cuma emang bener. Iya. Gitu aja. Emang bener disertai tatapan yang. Ya gitu ya. Tapi seru loh dunia presenter tuh ya. Iya. Seru banget ya. Seru banget. Karena kita bisa dengar banyak cerita, banyak pengetahuan. Karena kan nggak cuma infotainment aja ya. Dulu aku pernah bawain acara perempuan di Metro TV, perempuan dan politik, healthy life, apalagi macam-macam banyak. Ya ketemu dengan orang-orang hebat, banyak tahu tentang banyak hal, itu tuh priceless banget sih menurut gue. Iya, ya kan? Kadang-kadang oh iya baru tahu gitu. Dan itu memang dibutuhkan keahlian juga untuk tidak judgement ya, karena kadang-kadang cerita orang tuh sesuatu yang amat beda dengan keseharian kita. Iya. Beda kayak kita kan, hah? Oh begitu. Dan Fanny Rose itu kalau gue lihat itu menghargai siapa bintang tamunya. Oh terima kasih. Ya kan? Siapapun bintang tamunya di kasus apapun ya dihargai dengan dia menyediakan waktu untuk hadir di acara kita aja. Ya kan? Iya kan. Namanya kita host kan, gitu, tuan rumah. Iya betul. Tapi kita nggak pernah satu acara ya, karena ya terlalu sama mungkin. Kayak bintang tamunya nggak ada yang berani datang mungkin. Janjangin atas, janjangin bawah. Terakhir. Siapa nih? Aduh. Pilih Musdalifah atau Marisa? Musdalifah. Kenapa dengan Ibu Marisa? Aku pilih Musdalifah aja. Kalau Mbak Mus itu sebenarnya aku masih sering ketemu, ngobrol kok pas dari sebelumnya. Sebelumnya tuh maksudnya dari dia masih sama Nasar, dia cerai, dia sama calon suaminya. Suaminya sekarang nih masih calon, dulu kita juga pergi ke Jogja bareng gitu. Sedekat itu? Sering wawancara sama Mbak Mus. Sempet enggak. Karena nggak pernah menjudge orang. Iya, emang apanya yang biasa aja kan Mbak Mus kayaknya. Emang kalau Mbak Marisa, akunya sih nggak apa-apa. Bukan aku kan orangnya nggak apa-apa sebenarnya. Iya. Tapi kadang kita itu memang kurang informasi yang masuk kepada kita mengenai hal-hal apa yang tidak bisa disentuh gitu ya. Bisa jadi. Iya. Ternyata ada beberapa hal yang tidak ada, masa lalu yang nggak bisa diungkit, ya masa lalu pasangan yang nggak bisa diungkit. Nanti kita cerita pada saat off air lah.
Tapi nggak kebaca awan itu. Tapi Bu Mus katanya pernah marah ke Penny pernah, Rose. tapi sesudah, bukan marah sih, lebih kayak mungkin pada saat itu mungkin itu sebenarnya pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan juga. Kita tanyakan lagi, mungkin konteksnya pada saat itu karena Mbak Mus kan baru menikah. Kalau dulu mungkin dia menjawab pertanyaan sama, dia posisinya adalah belum istri. Sekarang ketika ditanya pertanyaan yang sama, dia sudah jadi istri. Jadi itu yang mungkin kita salah membaca situasi. Tapi sesudah itu kita undang lagi. Emang pertanyaan apa saat itu? Lupa. Oh iya, yang ini yang tentang nggak kerja. Enggak gitu juga sih pertanyaannya. Tapi Nggak kerja? Bukan. Itu pertanyaan netizen deh kalau nggak salah ya. Jadi kita membacakan pertanyaan netizen yang kadang-kadang netizennya juga pura-pura siapa pada tim kita juga. Padahal fitnah atau fakta bahwa sebenarnya kamu itu nggak ada kerjaannya. Kerjaan kamu ya cuma nemenin Mbak Mus kesana kemari. Fitnah atau fakta? Boleh dong bicara gitu, itu kan namanya menyudutkan kan? Baik. Jadi nggak gimana? boleh gitu, maksudnya aku diundang TV kan sesuai dengan, tapi kalau cara gini kan nggak baik. Oh iya. Oke, baiklah, mohon maaf. Cara ngomongnya, ya pokoknya situasi pada saat itu memang beda gitulah gitu. Tapi habis itu kita undang lagi, Mbak Mus datang kok. Ya iyalah, masuk TV. Kan? Gua Yang julid siapa ya? Udah oke. Kita nggak menyebut beberapa nama yang sebetulnya bisa disebutkan ya. Jangan ya. Jangan ya. Kita aman-aman aja, peace, love and gaul ya. Ya udah. Kalau aku sih semua temenan sih, semua Iya. kenal. Tapi ada beberapa yang nggak mau temenan ya udah. Bukan nggak mau, merekanya kali ya nggak mau. Oke guys, itu dia pil pahit bersama dia Penny Rose ya. Memang kadang pahit, tapi kalau menyehatkan kenapa tidak? Seperti halnya jamu dan juga obat-obatan ya. Iya, Ucapannya mungkin pahit, tapi ya kalau dicerna lagi ya ada benernya juga, banyak benernya sih. Ucapan kamu ya. Kesingkat. Oke, ketik PGA spasi. Udah lama nggak promo itu. Iya. Oke, thank you Penny Rose. Udah nggak masuk nominasi. Kategorinya udah nggak ada. Kasian banget ya. Follow IG-nya Penny Rose. Follow ya, Dan Penny juga Rose Official. Subscribe channelnya. Penny Rose Official. Oke, harus ya guys. Thank you ya guys. Bye-bye. Thank you, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.